Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Selamat siang semuanya, masih semangat ya, apa namanya puasanya dan balik Oh, lagi. masih di mute. Kadil nggak ada suaranya sekarang. Oh masa Suara Kadil amankah, teman-teman? suaranya masuk nggak? Oh ada. Nah, ada. Oke, aman sekarang. Oke. Oke. Nah balik lagi sama aku Adela yang bakal share atau memberikan informasi lebih lanjut mengenai perihal konten dan dan creator policy gitu ya. Nah, eh, untuk skupnya aku, misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai pelanggaran di konten, atau teman-teman bikin konten di TikTok misalnya ya, buat ngeboost produk teman-teman, terus tiba-tiba kena pelanggaran, mungkin boleh ditanyakan di kolom Q&A, itu yang bisa aku jawab. Tapi kalau di luar dari itu, misalnya kesehatan toko atau segala macam, itu di luar ranah aku gitu. Jadi itu tim yang berbeda gitu. Mungkin tapi nanti kita bisa coba ambil beberapa pertanyaan yang bisa aku uh, ja- bantu sampaikan lah ke tim terkait gitu. Oke, jadi kita langsung aja sebentar ya, aku share screen. Kan kemarin kita udah belajar mengenai pelanggaran-pelanggaran di konten apa aja ya gitu. Nah, memang aku kemarin ngebawa ini nggak semuanya, hanya beberapa aja karena ibaratnya kita dari aku lah lebih lebih tepatnya bertujuan teman-teman ini lebih jeli lagi terhadap pelanggaran kita dengan membaca artikel-artikel yang telah kita buat karena kita sebenarnya dari akhir tahun kemarin kita memang ada beberapa update artikel kita makin lebih lengkap lagi. Terus kita menambahkan beberapa contoh lah untuk spesifik policy kita, aturan kita gitu. Jadi semoga harapannya teman-teman bisa menjauhi atau bahkan tidak uh, terkena pelanggaran dari kita gitu. Nah, kalau sekarang kita akan mengenal lebih jelas lah sebenarnya pelanggaran itu kayak gimana, lebih tepatnya seperti apa ya kita sebutnya. Eh, Oke, kelihatannya jadi lebih gimana sih di creator tuh manajemen kinerjanya tuh seperti apa gitu. Karena biasanya kan teman-teman seller tuh fokusnya ke toko kan. Nah, terkadang pas udah ngelingkan tokonya terus ke akun creator gitu. Nah, mereka lupa bahwa mereka tuh punya dua akun jatuhnya. Akun toko dan juga akun creator yang dia padu-padankan dia linkkan gitu. Nah, karena mereka lupa dengan akun creator, jadi mereka tuh juga lupa bahwa di creator tuh di kontennya lebih tepatnya ada beberapa pelanggaran dan itu tuh setiap pelanggarannya berbagai macam poinnya. Jadi poinnya tuh mulai dari um, 1 hingga 8 lah ibaratnya, 8 atau 12 gitu. Nah, dan teman-teman mungkin nggak mengetahui juga atau kurang mengetahui bahwa di creator tuh milestone-nya gitu ya, kita sebutnya poin milestone-nya agak berbeda dengan yang di toko. Kan kalau di toko poin milestone-nya tuh 48 kan. Nah, kalau di creator ini milestone-nya lebih sedikit dibandingkan di toko yaitu ada di 24. Nah, nanti kita bakal ngebahas perihal itu dan beberapa juga kita akan ngebahas bagaimana cara banding. Mungkin ini teman-teman nggak aware atau tidak menyadari bahwa oh ternyata harus kayak gini ya gitu. Nah, nanti juga kita belajar sebenarnya teman-teman juga bisa melakukan pengurangan poin dari kuis-kuis yang kita punya. Dan harapannya dengan ada kuis ini teman-teman juga bisa belajar atau memahami lebih lanjut perihal policy kita gitu, perihal aturan kita. Oke, jadi pertama-tama aku bakal membahas mengenai poin pelanggaran. Jadi kita kenalan dulu nih, gitu ya. Sebenarnya poin pelanggaran seperti namanya gitu kan, ini diberikan kepada creator yang melanggar kebijakan kita. Nah, kan kita udah ada punya beberapa pelanggaran kan. Jadi misalnya yang konten yang nggak orisinal atau kontennya yang
reproduce atau kita sebutnya konten rekaman gitu kan. Terus teman-teman menggunakan klaim yang overclaim gitu. Nah, nanti poin-poin ini nih bisa menambah lambat laun gitu. Terus teman-teman kaget, aduh kenapa dapat poin 8 ya tiba-tiba. Aduh kok aku udah nggak bisa live nih, udah 8 tapi nggak bisa live gitu kan. Nah terus teman-teman mulai nih ada pertanyaan, gimana ya cara nguranginnya? Kok poinku menumpuk, ini kenapa ya? Kayak gitu-gitu. Nah, balik lagi, poin pelanggaran itu bisa menumpuk tergantung kebijakan apa aja yang teman-teman langgar. Dan poin pelanggaran apakah bisa di-reset? Yes, bisa di-reset. Itu setelah 90 hari kalender sejak teman-teman menerima pelanggaran tersebut gitu. Tapi harus teman-teman sadari kalau misalnya teman-teman udah sampai poinnya 24 gitu ya. Nah, poin pelanggaran ini udah nggak bisa di-reset karena akun teman-teman ini udah ke-ban lah jatuhnya. Gitu. Karena dengan poin 24 berarti kita lebih menyadari bahwa oh ini teman-teman kreator atau teman-teman seller nggak pernah belajar ya tentang pelanggaran kita dan terus-terus melakukan pelanggaran gitu. Jadi tapi di satu sisi lain kalau misalnya teman-teman belum mencapai 24 ya, belum mencapai 24 poin ini, poin tersebut tuh bisa berkurang dalam waktu 90 hari setelah teman-teman menerima kebijakan pelanggaran tersebut gitu. Jadi kita kasih waktu teman-teman 90 hari untuk belajar. Nah, nanti kita kurangi nih poinnya. Kalau misalnya melakukan lagi ya bakal berkurang lagi 90 hari gitu. Dan jangan sampai kena 24 poin. Nah, kan tadi aku sebutin milestone, milestone, milestone terus kan. Sebenarnya apa sih milestone pelanggaran itu? Jadi, milestone ini ibaratnya jangka berapa banyak sih poin yang teman-teman udah terima gitu ya, sampai akhirnya ke final milestone atau kita sebutnya ke poin yang paling terakhir nih, yang benar-benar bikin akun teman-teman ke ban gitu. Nah, teman-teman ini sebenarnya bisa ngecek di uh, di akun kesehatan sebenarnya teman-teman. Nah, milestone-nya ini kita dari 0, 8, 12, 15, 18, 21, dan 24. Nah, masing-masing milestone ini punya limitasi tersendiri. Jadi, misalnya teman-teman hit milestone yang ke-8 gitu, terkena poin, misalnya poin teman-teman 8. Nah, milestone-nya apa sih? Limitasinya apa sih yang nggak bisa teman-teman lakukan gitu. Nah, di 12 apa, di 15 apa, di 18 apa, di 21 apa gitu. Nah, ini di bagian kiri, mungkin di bagian kiri atau kanan layar teman-teman, ini tuh ada gimana caranya teman-teman mengetahui milestone akun teman-teman gitu. Mungkin masih banyak yang bingung ya cara nyarinya di mana. Jadi teman-teman langsung buka ke halaman profile teman-teman di TikTok teman-teman. Abis itu kan teman-teman ke bagian showcase tuh yang keranjang itu. Nah, nanti di bagian atas tuh ada kalau nggak salah namanya bukan TikTok Shop tapi afiliasi kalau nggak salah. Nah, itu nanti teman-teman ada panah ke arah kanan, itu tinggal klik aja. Nanti teman-teman tinggal scroll. Nah, itu teman-teman bisa ngecek di account standing atau kita sebutnya reputasi akun. Kalau misalnya pakai bahasanya Indonesia ya, ada di reputasi akun gitu. Nah, nanti itu ada sebenarnya ada detailnya lagi. Nah, kurang lebih detailnya yang aku kasih tahu di sini. Kalau 8 poin, itu penangguhan akses e-commerce selama 1 hari. Kalau 12 poin, itu penangguhannya selama 48 jam, yaitu berarti 2 hari. 15 poin, 3 hari, 32 jam kita tangguhkan. 18 poin, akses e-commerce-nya kita tangguhkan selama 1 minggu. Dan 21 poin, akses e-commerce-nya kita tangguhkan selama 2 minggu. Ya, kalau misalnya teman-teman terkena 24 poin, berarti akses e-commerce-nya sudah permanen kita angkat gitu. Kita ban lah gitu akun kreatornya. Oh, udah mulai kuis. Oke, silahkan Kak Arif. Ya, bener ya. Biar teman-teman makin fokus nih ke Adele nih. Karena kan topiknya tuh banyak yang harus dimengerti gitu ya. Jadi kita pelan-pelan, kita kuis dulu, pastiin teman-teman mengerti apa yang kita bahas hari ini ya. Sebentar, kuis pertamanya, oke, masih gampang nih teman-teman. Harus bisa dapat 100 ya. Kita coba ya, 3, 2, 1. Apa itu poin pelanggaran? Pertanyaannya singkat, jawabannya mungkin agak panjang dikit ya. A. Poin yang diberikan saat jumlah konten yang diupload seller berkurang.
B. Poin yang diberikan kepada creator atau seller yang mengunggah konten dan melanggar kebijakan dari pedoman TikTok Shop by Tokopedia. C. Poin yang diberikan saat halaman detail produk seller tidak lengkap. A, B, atau C? Ayo, Kak Aziz jawab A, jangan fitnah. Nanti teman-teman ikutin A, salah tahu jawab ya. Tahu jawab ya, tahu Kak Aziz ya. Ini V, nggak ada jawabannya V. B. Kak, aku mau tanya, akun kreatorku sudah kena 24 poin, keranjang kuningnya nggak bisa muncul di konten atau live. Kak, anak boleh dipindahin ke menu Q&A ya, biar nggak tertimbun chatnya. Kita tutup ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, 100 nih. Mantep nih Kak Adel ya. Kayaknya berarti eh, fokus nih ya. Walaupun udah keroncongan perutnya, sabar ya teman-teman ya. Sedikit lagi berbuka puasa ya, beberapa jam lagi. Oke, Kak Adel boleh dilanjut, silahkan. Oke, oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini sebenarnya yang tadi aku bilang, bagaimana ya mengurangi poin pelanggaran gitu. Bisa nggak sih, Kak? Oh, bisa sebenarnya. Bisa, teman-teman bisa melakukan banding atau kuis. Kenapa kita ngasih teman-teman banding dan kuis? Kemungkinan misalnya lo contoh ya untuk kasus yang banding, contohnya misalnya, oh sistem kita salah nih mendeteksi gitu kan konten teman-teman yang seharusnya nggak kena pelanggaran tapi kena nih, makanya teman-teman bisa ngapain banding. Atau tim moderasi kami juga salah nih mereview konten teman-teman, salah perspektif gitu kan. Jadi teman kita memberikan kesempatan teman-teman untuk banding. Dan pun kalau misalnya sebenarnya teman-teman menyadari oh emang salah sih saya gitu ya, teman-teman bisa menguranginya dengan pakai kuis gitu. Tapi nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Nah, kita ngomongin yang banding dulu. Pastinya kalau banding tuh kan teman-teman bisa bisa nge-submit atau teman-teman bisa menambahkan lah ya kan ada alasan banding kan, terus ada tiba-tiba ada dokumen juga tuh di kolom dokumen. Nah, untuk beberapa policy atau beberapa aturan memang sangat dianjurkan untuk adanya dokumen pendukung nih gitu kan ya. Nah, karena kenapa sih makin lengkap tuh makin baik. Jadi itu juga bisa membantu proses investigasi investigasi kami dari tim kami kira-kira sebenarnya valid nggak ya gitu kan. Nah, dan peluang untuk bandingnya berhasil tuh juga makin tinggi, teman-teman. Tapi ingat, aku juga sering banget nih nemuin teman-teman kreator walaupun misalnya eh, nggak merasa sengaja, tapi mereka tuh kadang-kadang entar-entaran aja bandingnya. Nah, bandingnya tiba-tiba udah expired gitu. Nah, itu harus diperhatikan juga tanggalnya karena banding itu sebenarnya harus diajukan dalam 30 hari kalender sejak teman-teman menerima pelanggaran atau sejak teman-teman dapat nih tiket pelanggarannya gitu ya. Nah, maka dari itu harap hati-hati banget perihal timeline dari banding juga gitu. Kira-kira dokumen pendukungnya apa aja untuk banding? Kita mungkin bahas untuk pelanggaran konten yang tidak orisinal dulu. Nah, pelanggaran konten yang tidak orisinal ini biasanya kita tuh nemuin mungkin ada beberapa, mungkin teman-teman punya dua akun, tapi live-nya berbeda gitu kan. Terus orangnya sama, padahal mah enggak gitu kan. Nah, teman-teman sebenarnya bisa membuktikan bahwa konten pribadi milik teman-teman ini dengan memberikan dokumen seperti foto set film atau set ibaratnya area tempat gitu ya saat teman-teman melakukan live itu di konten yang kita suspek atau eh, kita tag lah sebagai konten rekaman. Terus harus ada foto hostnya juga nih di dalam area tempat ngontennya itu gitu. Jadi harus ada set filmnya, ada produknya dan produknya harus sama. Terus ada hostnya juga. Tapi harap diperhatikan. Emang ini kalau mau ya saran dari aku tuh takutnya kenapa-napa. Jadi teman-teman nih sebelum mulai live, mendingan teman-teman foto dulu nih area sekelilingnya gitu ya. Biar kalau ada apa-apa, teman-teman bisa pakai tuh fotonya untuk dokumen pendukung lah saat banding. Misalnya amit-amit terkena pelanggaran konten yang tidak orisinal.
gitu. Itu meningkatkan keberhasilan yang lumayan sangat tinggi sih teman-teman. Atau misalnya ini terkait video ya. Biasanya kan produk teman-teman ini beberapa ada yang ngambil dari seller lain atau teman-teman sebenarnya reseller gitu ya. Nah, teman-teman sebagai reseller, teman-teman ini menggunakan atau sebenarnya mendapatkan izin ya. Jadi teman-teman jatuhnya bukan menyolong, mendapatkan izin dari seller pertama nih yang teman-teman ambil barangnya. Oh yaudah pakai aja deh konten saya gitu kan. Nah, sangat disayangkan pas teman-teman upload, ternyata teman-teman kena pelanggaran konten tidak orisinal nih dari kita. Karena kan videonya sebenarnya di sistem kita udah kedetek sama seller yang pertama kan. Nah, dan teman-teman tuh lupa ngasih kredit di description gitu, di captionnya lupa ngasih kredit. Nah, teman-teman sebenarnya bisa bandingnya ini mungkin ada izin tertulis atau dari chat WhatsApp gitu ya. Eh, Kayak misalnya, oh seller satu ini mengizinkan teman-teman sebagai reseller untuk mengupload ulang videonya gitu. Dan em, dari aku menyarankan adalah kalau bisa, sebelum teman-teman terkena ini, teman-teman pun harus izin dulu nih. Jadi sebenarnya kita kelihatan tanggal waktu teman-teman minta izin sama tanggal teman-teman terkena violation kita gitu. Jadi kita juga perhatikan detail-detail tersebut gitu. Nah, Kak, sebenarnya kalau video teman-teman tuh bisa minimalisir dengan memberikan kredit buat teman-teman reseller yang pakai videonya seller pertama gitu, tangan pertama gitu. Jadi kalau bisa ya jangan sampai kena ya. Ini untuk pelanggaran konten yang tidak orisinal. Kita lanjut untuk beberapa policy. Contohnya yang pertama, fungsionalitas dan efek yang menyesatkan. Ini biasanya kita temui di seller-seller yang membuat kontennya tuh overclaim. Contoh kayak, oh ini bisa memutihkan dalam 1 minggu gitu kan. Itu kan nggak mungkin ya. Tapi memungkinkan misalnya teman-teman ada nih bukti yang kredibel atau bisa diverifikasi terkait klaim tersebut nih. Either itu di kemasan produk atau ada uji klinis tertentu lah yang emang tulisannya oh klaimnya bisa memutihkan dalam seminggu gitu. Jadi bukan uji klinis yang contohnya satu produk ini khasiatnya ini. Padahal kan produk teman-teman punya beberapa ingredients kan atau beberapa material kan. Jadinya itu bukan termasuk bukti klinis yang kita maksud. Jadi bukti klinisnya tuh yang bisa mensukong atau menyupport em, klaim yang teman-teman buat gitu. Dan misalnya teman-teman ada nih klaimnya di packaging, terus di kontennya nggak ngasih tahu packaging, ternyata kena gitu ya. Teman-teman untuk dokumen pendukungnya itu bisa foto packagingnya dengan klaim yang sesuai dengan yang teman-teman sebutkan saat live streaming atau di video gitu. Itu karena sebenarnya klaim yang ada di packaging, di produk packagingnya itu kita bolehkan. Kenapa? Karena dengan klaim yang udah ada di produk packaging nih, itu artinya udah lulus BPOM gitu. Oke, nah itu yang fungsionalitas dan efek yang menyesatkan. Jadi teman-teman bisa bukti kredibel atau klaim-klaim yang ada di kemasan produk gitu ya. Dan yang kedua bisa hasil pengujian, laporan atau penelitian yang kredibel, situs website atau sertifikasi resmi dari yang kredibel untuk mendukung klaim teman-teman gitu. Nah, sering banget juga kita temuin mungkin ini case-nya untuk anak SMP atau anak SMA ya yang udah mulai pakai skincare atau udah mulai agak pengen jualan gitu terus pengen bikin konten. Nah, mereka tuh lupa bahwa mereka sebenarnya masih di bawah umur gitu. Dan kita tuh sangat menjaga ibaratnya TikTok nih sangat menjaga kreator-kreator yang di bawah umum karena sebenarnya em, anak-anak yang di bawah umur kan belum boleh untuk ibaratnya bekerja kan. Nah, maka dari itu untuk anak-anak di bawah 18 tahun sebenarnya belum boleh melakukan promosi di TikTok Shop. Nah, misalnya, ini kan kadang-kadang di bulan Juni nih teman-teman seller ada tim tim sosial sosial medianya nih bikin konten pakai baju sekolah kan. Nah, kadang-kadang kena nih
ke sistem kita karena pakai baju sekolah terus dari kita kan susah kan apakah ini beneran udah kerja atau emang masih anak sekolah gitu ya. Nah, sebenarnya bukti apa sih yang diperlukan misalnya ada case-case seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Teman-teman bisa eh, memberikan salinan KTP atau paspor atau surat izin mengemudi, pokoknya yang ada tanggal lahirnya dan fotonya tuh sesuai dengan em, video atau host yang ada di konten tersebut gitu. Jadi biar dari kita tuh menyadari sebenarnya orang di video yang ini nih walaupun pakai baju sekolah gitu ya, ini nih sebenarnya udah legal loh, umur legal untuk bekerja gitu. Nah, kita harap em, bandingnya pun memuaskan untuk teman-teman, tapi memang ada beberapa yang sebenarnya kita temuin nih em, valid banget nih, tapi teman-teman mungkin salah persepsi. Jadi sebenarnya pelanggarannya di A, tapi teman-teman persepsinya tuh pelanggarannya di B gitu. Nah, untuk banding sendiri prosesnya kurang lebih dari 7 hari. Bandingnya ini pakai robot apa enggak? Enggak, bandingnya tetap direview pakai manusia gitu ya. Aku harus klarifikasi. Nah, em, makanya maka dari itu aku bilang sebisa mungkin kalau banding teman-teman harus pahami dulu sebenarnya peraturannya apa sih atau pelanggarannya apa yang teman-teman terima dan dari situ teman-teman bisa ngecek nih apakah di pelanggaran tersebut dibutuhkan dokumen pendukung seperti yang aku sebutkan tadi atau em, teman-teman ya oh iya emang salah nih gitu kan abis belajar emang salah sih saya gitu kan jadi teman-teman bisa langsung ke kuis gitu dan atau teman-teman bisa langsung belajar bahwa tidak akan mengulanginya lagi deh gitu ya saat live stream selanjutnya gitu. Oke, aku berhenti di sini dulu karena kita udah masuk kuis kedua. Silahkan, Kak Arif. Oke, terima kasih Kak Adel. Wah, ini cepat banget ya, satset sekali ya teman-teman ya. Tapi harapannya teman-teman bisa dapat informasi yang lengkap hari ini ya. Jadi untuk ngetes apakah teman-teman masih fokus, kita coba kuis kedua dulu ya. Sebentar, kuis keduanya mana ya? Kuis kedua, kuis kedua. Nah, ini dia. Ini kalau teman-teman perhatiin, tadi Kak Adel sempat menyebutkan berapa hari nih expirednya atau berapa hari setelah dilakukan banding, harusnya teman-teman bisa menjawab dengan baik ya. Pertanyaannya, kapan banding harus dilakukan saat seller atau creator mendapatkan pelanggaran dari konten? A. Banding harus diajukan dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal penerbitan atau tanggal terkena poinnya, B 15 hari kalender, C 5 hari kalender. Bedanya cuma di jumlah harinya ya teman-teman ya. 30, 15 atau 5. Aduh, ini ada 3 orang yang terpeleset. 3 orang, 4 orang sekarang ya. 5 orang sama jawabannya. Ayo teman-teman, wah ini Kak Adel berarti teman-teman nggak dengerin nih. 5 orang ini nih. Kok bisa jawab itu teman-teman? Kita tutup ya teman-teman ya. Nunggu 60% dulu nih. Cepet, ayo teman-teman. Ayo, bisa ayo. Wah, ini berarti harus diulangin lagi nih, harus ditekankan lagi nih Kak Adel nih, ya. Padahal kita ngasih waktunya nggak secepat itu loh teman-teman. Nanti Kak Adel dan tim tapi kita kasih, udah kasih 5 hari aja deh. Kayaknya saya lebih 5 hari gitu ya daripada 30 hari, ya kan? Oke, kita tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, ini gimana nih teman-teman nih? Jawabannya yang A loh, 30 hari kalender loh. Kenapa jawab 15 sama 5? Emang mau 15 hari aja? 30 ya, ingat ya, bandingnya dikasih waktu 30 hari kalender. Jadi, tapi walaupun 30 hari jangan ditunda-tunda, nanti lupa malah expired ya, nggak bisa banding deh ya Kak Adel ya. Oke, kita lanjut dulu Kak Adel, silakan Kak Adel. Oke, kita lanjut. Ingat ya, banding 30 hari kalender. Tapi kalau teman-teman mau cepat ya nggak apa-apa. Nanti aku aku sampaikan sarannya ya. Gitu, jadi 15 hari. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, tapi Kak, kalau misalnya aku udah sadar nih, kira-kira ada nggak sih caranya untuk mengurangi poinnya gitu kan? Bisa. Teman-teman bisa mengurangi poinnya dan kita harap juga mempertajam pemahaman teman-teman dengan menggunakan kuis yang tadi aku sebutkan gitu ya. Kuisnya, emang kuisnya tuh
mungkin hanya beberapa policy gitu ya, tapi kita harap dengan ada kuis kebijakan creator ini memberikan kesempatan teman-teman lagi nih untuk mempelajari pelanggaran yang lebih lanjut. Dan juga pastinya misalnya teman-teman mendapatkan nilai yang sempurna dalam kuis, itu juga bisa mengurangi jumlah poin pelanggaran teman-teman semua gitu. Nah, kurang lebih di mana sih kuisnya gitu ya? Kurang lebih ada di empat ini. Nanti kemungkinan besar akan nambah lagi gitu ya. Ada di konten menyesatkan, konten sensasional atau mengejutkan gitu kan, atau menyampaikan informasi yang salah atau palsu atau klaim atau deskripsi yang berlebihan. Contohnya, oh ini celana paling murah se-TikTok Shop gitu kan. Itu tuh sebenarnya ya kalau teman-teman punya buktinya bahwa celana teman-teman termurah se-TikTok Shop, nggak apa-apa dilampirin. Tapi kan itu jatuhnya misleading kan, atau deskripsi yang sungguh sangat berlebihan gitu. Nah, sebenarnya manfaatnya tuh ya pastinya dengan misalnya teman-teman skornya sempurna, itu bakal mengurangi poin satu poin gitu. Dan kuis pelanggaran, kuis ini bisa diakses sejak tanggal terbitnya tiket pelanggaran teman-teman dan akan tetap tersedia hingga hari terakhir di bulan berikutnya. Jadi kurang lebih misalnya teman-teman kena tanggal 15, nah itu nanti bakalan selesainya di 15 Maret, selesainya di April 30 gitu. Nah, teman-teman mengurangi maksimum satu poinnya sampai setiap 30 hari kalender. Nah, masing-masing pelanggaran, misalnya teman-teman overclaim nih, pelanggaran overclaim 2 kali. Nah, itu hanya cuman bisa sekali nih, gitu kan. Sekali untuk kuis. Jadi, untuk tiket yang selanjutnya itu udah nggak ada gitu. Dan misalnya teman-teman kena lagi di bulan berikutnya, baru itu masuk ke cycle bulan berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di mana sih Kak gitu kan? Tadi kan teman-teman udah ke reputasi akun kan. Nah, di reputasi akun itu nanti tuh ada eh, bukan halaman sih, ada kolom tersendiri itu namanya kuis. Nah, nanti teman-teman bisa cek di situ kuisnya. Dan aku harap ya, kuisnya jangan nyontek gitu. Pun misalnya ada di website-website teman-teman mau nyari jawaban, aku tidak sangat menyarankan. Karena kan kita harap kuis ini sebagai metode pembelajaran teman-teman nih untuk makin tahu gitu ya, apakah teman-teman memahami policy di konten kita gitu. Kayaknya sebenarnya udah selesai, cuman aku mau menambahkan nanti gitu ya, ibaratnya ini hadiah lah ya, hadiah Lebaran gitu ya. Ini kita akan ada satu program baru untuk teman-teman biar bisa mengurangi poinnya gitu. Poinnya jadi bisa dua nih, dua metode, bisa pakai kuis, bisa pakai satu program ini. Programnya ini mungkin kita sebutnya live stream yang sempurna, tapi nanti namanya yang keluar apa ya kita tunggu-tunggu aja ya. Jadi live stream yang sempurna ini kita harap sebagai ibaratnya kayak games lah, games teman-teman untuk bisa mengurangi poin pelanggaran. Dan nanti ada kriterianya dan nanti ada gimana caranya si live stream live stream yang sempurna ini tuh seperti apa gitu. Tapi nanti kita sekarang lagi tes biasa ya, tes-tes dulu gitu kan kira-kira seperti apa di beberapa creator. Jadi harap tunggu, ini kemungkinan besar akan di bulan April. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat uh, notifikasi gitu ya di uh, creator notifikasi atau di seller notifikasi, baca, pelajari, dan nanti mungkin ada kita bikin sesinya lagi gitu. Jadi kurang lebih dari aku sebenarnya selesai. Nah, ini mungkin masuk kuis ketiga dulu, nanti baru kita Q&A ya, gitu. Oke, itu ada yang tanya tuh Kak Adel. Untuk yang tadi kuis itu bisa diakses dari mana aja? Seller Center aja atau Oke. aplikasi juga bisa? Setahu aku baru taunya di aplikasi gitu. Iya. Setahu aku tuh di aplikasi aja, karena sebenarnya kalau di seller center itu kita cuman tahu poinnya aja gitu. Benar, ya. Kalau aku juga masih coba Hmm, aja di aplikasi dulu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya betul. emang dari sales center udah bisa, kita pasti kabarin. Ya sama yang live streamnya sempurna tadi, teman-teman ditunggu di bulan April ya.
berarti setelah Lebaran teman-teman udah bisa coba-coba hal-hal baru nih ya kurang lebih ya terkait dengan cara untuk mengurangi poin pelanggaran. Oke, kita kuis ketiga dulu. Lewat apa tuh Kak di bulan April? Apanya nih informasinya? Wah, tenang aja. Pokoknya teman-teman notifikasi aplikasinya jangan dimatiin. Nah, aman ya. Pokoknya email dicek terus. Kalau misalnya ada regulasi yang berubah, pasti kita informasikan. Oke, kuis ketiga dulu ya teman-teman ya. Sebentar. Kuis ketiga, kuis ketiga, kuis ketiga. Let's go. Ini agak panjang pertanyaannya, pertanyaan dan jawabannya. Teman-teman baca dengan bersama ya. Nanti Zoom lagi gambar. Apa itu kuis kebijakan creator? A. Kesempatan untuk mempelajari penjualan Anda lebih lanjut dan mengikuti kuis untuk menambah order. B. Kesempatan untuk mempelajari konten Anda lebih lanjut dan mengikuti kuis untuk meningkatkan performa konten. Atau C. Kesempatan untuk mempelajari pelanggaran Anda lebih lanjut dan mengikuti kuis untuk mengurangi jumlah poin pelanggaran di mana teman-teman bisa mengurangi maksimal 1 poin setiap 30 hari. Ya. Nah, aku aja ingat nih teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di bulan ini dapat overclaim, terus dapat poinnya apa lagi ya? Misleading information gitu ya. Bisa ngurangin satu aja ya teman-teman ya. 1 poin selama 30 hari pokoknya. Oke, yuk. Yang ini bagus dong teman-teman. Tadi kuis yang kedua kan kurang ya. Yang ini bagus ya. Kita tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Jadi kuis kebijakan creator tadi untuk mempelajari pelanggaran teman-teman itu sebenarnya seperti apa, biar kedepannya nggak mengulangin lagi dan seterusnya, dan juga mengurangi jumlah poin pelanggaran teman-teman. Oke, lumayan nih 94 nih rata-ratanya nih. Oke, ya, harusnya kita udah tanya jawab dan survei. Aku izin untuk take over screen-nya Kak Adel dulu. Oke, nah kita tampilkan nih ya lah ini biar teman-teman besok hadir juga nih. Aku share lagi ya link untuk besok nih. Teman-teman nggak kalah seru ya, besok nggak kalah seru. Ini aku kasih tahu ya. Kita besok akan bahas persiapan Lebaran. Jadi kalau bisa join, join ya. Nanti Zoom lagi ya jam 4 ya. Oh iya ada sesi jam setengah 4 ya buat teman-teman yang udah dapat. Nanti kalau yang belum dapat gantian ya teman-teman ya. Sabar ya. Kalau ada yang dapat sesi jam setengah 4 nanti silahkan ikut. Oke, teman-teman kita ke sesi tanya jawab nih. Mungkin Kak Adel udah sempat lihat nggak Q&A box-nya? Ada yang mau dijawab dulu Kak Adel? Belum sih, cuman kayaknya Oke. kebanyakan em, logistik segala Oh macam iya, ya. kita Gimana coba nih? ini ya. Kita coba prioritaskan pertanyaannya terkait pelanggaran dan juga mungkin regulasi yang terkait konten ya teman-teman ya. Hmm. Mungkin nih yang kita yang cepat dulu deh. Lihat poin pelanggaran di seller centernya di mana Kak? Poin pelanggaran di seller center itu bisa dilihat di mana Kak Adel kalau terkait konten. Hmm. Jadi eh, sebenarnya aku pun belum aware banget ya kalau di seller center. Hmm. Tapi ini teman-teman kalau misalnya buat nge-link creator, nah di situ nanti ada bagian kayak ngecek account health si creator itu. Tapi nanti coba aku kasih ya, soalnya lumayan agak banyak perubahan gitu di seller Ya, center. bener. Nah, kalau kalau misalnya teman-teman mau cek, coba cek ke menu sebelah kiri itu ada kinerja akun sebenarnya, ada pusat Hmm. pelanggaran. Sebenarnya kalau dari Selenta bisa di situ gitu. Cuman kalau terkait konten, misalnya teman-teman pengen lebih saat ngebuka, kita kan selalu merekomendasikan teman-teman apa-apa kalau bisa salah center dulu karena tampilannya lebih gede, teman-teman bisa lebih enak lah navigasinya. Cuman kalau terkait konten, kalau teman-teman pengen cepet ya buru-buru pengen cek poinnya berapa, boleh dari aplikasi. Tapi kalau mau dari seller center bisa ke pusat pelanggaran ya teman-teman ya. Tapi itu nanti nyampur sama kesehatan akunnya. Jadi kalau tadi kata Kak Adel di awal, kalau teman-teman dengar ya, kesehatan akun untuk konten ya pemasaran itu sampai 24 mentoknya. Tapi kalau kita udah bicara teman-teman sebagai seller ya itu berarti udah konten sama operasional tokonya. Nah, itu maksimal 48 ya, teman-teman ya. Oke, semoga menjawab ya. Ingat ya, kalau misalnya konten 24, jadi kalau udah 24, udah fix teman-teman nggak bisa video keranjang kuning, live keranjang kuning, bahkan live pun nggak bisa, karena udah terbatasi ya akunnya ya.
Pertanyaan berikutnya, bentar, kita coba cari dulu. Nah, ini ini pertanyaan yang perlu konfirmasi sih dari Kak Anak nih, Kak Adel. Kak, aku mau tanya, akun kreatorku sudah kena 24 poin ya. Keranjang kuning udah nggak bisa muncul di konten atau live. Poin ini bisa turun atau hilang nggak? Dan caranya gimana kalau ada? Kalau udah 24 udah mentok, emang masih bisakah diturunkan Kak Adel? Atau udah, ya sudah, kita bikin akun lagi? Iya, betul. Jawabannya yang terakhir. Iya, sudah. Kita bikin Terakhir ya. dulu. Gitu. Oke. Kan tadi aku sampaikan di awal-awal 24 tuh udah ke-ban. Jadi udah nggak bisa dikurangin Hmm. 90 hari tuh nggak bisa. Oke, berarti mumpung kok bukan mumpung ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman udah dapat poin, terus kan tadi ada milestone, misalnya udah ketahuan nih 8 gitu ya, buru-buru ikutan kuis atau banding ya teman-teman ya. Oke, semoga menjawab ya. Kalau kita tidak yakin salah atau benar, Kak John, kalau kita tidak yakin salah atau benar terkait poin pelanggaran kita, baiknya banding atau tidak, Kak? Kalau aku sih jawabnya ya, aku pakai perspektif user ya, pengguna TikTok gitu ya. Banding aja dulu gitu ya, yakin nggak yakin ya teman-teman ya, gitu. Benar, benar, Iya, setuju. Harus iya, banding PD aja dulu. iya, pede aja dulu, terus siapin dokumen yang sekiranya nyambung ya. Iya, Betul, anggap kita nggak salah ya. betul. Kan kadang-kadang tuh suka gini ya Kak Adel, kita nggak ada niat keceplosan, apalagi kalau live ya, bayangin live itu orang kan kadang-kadang suka kayak pikirannya kemana gitu beberapa detik Iya. terus keceplosan gitu kan, misalnya kayak ehm, iya teman-teman kita juga ada di shop gitu, Shopee gitu kan, tapi nggak niat untuk apa ya, mengiklankan toko kita di Shopee gitu misalnya, tapi ya namanya manusia gitu ya teman-teman ya, nggak apa, banding aja dulu ya teman-teman ya, gitu ya, keterima nggak keterima urusan nanti. Oke, sip. Semoga terjawab, Kak John. Berikutnya, kalau aku salah itu pelanggarannya mentoknya 48. Tadi aku udah bilang ya, Kak John ya. Oke, berikutnya. Nah, ini nih pertanyaannya mungkin Kak Adel bisa kasih tips lah sedikit. Kak, kenapa kalau aku banding selalu ditolak? Kira-kira ada tips yang manjur nggak agar bandingnya kemungkinan keterimanya lebih besar? Sebenarnya tadi udah dijelasin sih. Betul. Eh Sebenarnya balik lagi, teman-teman review dulu nih kontennya teman-teman dan sebenarnya apa ya? Kan teman-teman dapat tiket pelanggaran nih. Teman-teman sambil buka tiket pelanggarannya, kan ada judulnya pelanggaran apa, teman-teman cari di artikel, terus baca dulu nih lebih jauh, abis itu kalau udah mengerti, oh iya, review nih, review kontennya teman-teman, kira-kira ada nggak ya yang salah gitu. Nah, misalnya nggak ada, di artikel tersebut teman-teman juga cek gimana sih cara banding. Karena yang tadi aku sempat sampaikan, untuk beberapa pelanggaran memang butuh dokumen yang menambah keberhasilan teman-teman dalam banding gitu. Dan sebenarnya mungkin teman-teman merasa, aduh ini nggak ada yang salah sih pas aku review gitu. Ternyata ada nih sekelibet teman-teman mungkin nggak notice gitu. Dan di kita notice, misalnya contoh em, eh, teman-teman bilang, oh teman-teman bisa loh check out di profil kita gitu kan. Nah, kan kalau di kita bilangnya kalau profil pasti ke link kan. Biasa di profil kan ada linknya kan. Nah, itu teman-teman yang aku tapi cuma bilang di profil, tapi kenapa aku tetap salah ya? Kalau di kita ngelihat profilnya ada linknya. Jadi kayak oh ini kayaknya si seller atau si creator ngasih arah yang berbeda lagi gitu, ngasih Ya, kayak direct lagi gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya yang em, mengasah lagi lah pengetahuannya gitu. ya. Betul. Walaupun sebenarnya belum ada peraturan terinci ya terkait Hmm, link-link yang di betul. bio kita. Cuman kalau misalnya kita udah ngomongin kita bikin short video atau live di Hmm, TikTok, nggak usah dibahas bionya gitu ya. betul, Klik betul. bionya ya teman-teman ya. Biarin aja. Atau mungkin mungkin ini aku tak ngajarin lagi. Maksudnya gini, kalau misalnya dijawab di kolom komen gitu. Kak Adil, itu ada kemungkinan masih kena nggak ya kira-kira? Misalnya ada yang nanya nih kayak, Kak, aku mau konsultasi gitu. Di bio ada ininya nggak sih gitu? Oh, Kak, coba klik bio gitu, tapi di komen. Gitu. Kalau dari aku tidak menyarankan apapun sih, lebih baik semua semua penjualan ya udah di TikTok Shop karena Nggak. Nah,
Karena kalau misalnya let's say teman-teman bilang, oh bisa nih dijawab di kolom komen gitu kan, atau apa segala macam. Nah, ke depannya itu review buyers itu tetap nyampe di kita. Kita bakal nge-review konten teman-teman Ya, secara keseluruhan. Nah, nantinya kan nggak enak nih kena pelanggaran lagi gara-gara review yang udah kita konten yang udah kita review ya, awalnya nggak kena, tapi karena teman-teman punya hidden apa ya kita sebutnya hidden behavior gitu ya, perilaku-perilaku yang sepertinya ini eh, ingin menyeleweng dari pelanggaran gitu, itu ketahuan juga. Jadi kan makin nggak enak gitu. ya, benar. Oke, jadi kalau bisa nggak usah ya teman-teman ya. Kalau misalnya orang mau klik, biar mereka klik sendiri ya. Linknya kok nggak bisa dibuka ya? Link apa nih? Link apa nih kakak? Link ini ya? Kalau nggak bisa dibuka, diklik dulu. Bentar ya, aku coba cek lagi. Coba ya, coba pakai link yang panjang. Sebentar ya, bentar. Link webinar besok ya maksudnya ya, teman-teman ya. Besok tuh hari Kamis ya. Nih, aku kasih nih. Sebentar. Oke. Nah, oke. Tuh, ini versi panjang. Kalau mau cek jadwal keseluruhan 1 minggu, itu bisa dari Linktree, teman-teman. Nih. Nah, ini nih Linktree ini juga nih, biasanya kan masukin Linktree di bio kita ya, teman-teman ya. Hmm. Kalau bisa, jangan dibahas di konten-konten teman-teman. Oke? Berikutnya mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, Kak Adel ya. Kita Oke. coba cek-cek dulu pertanyaannya. Oke. Nah, ini mungkin ada yang nanya nih. Ada yang nanya spesifik sih kategorinya. Cuman mungkin Kak Adel juga bisa kasih informasinya yang umum ya. Terkait kalau misalnya ini dari Kak Sam Medical. Kak, kalau saya mau tanya karena saya toko menjual alat kesehatan, apa aja sih yang diperbolehkan dan tidak terkait konten agar tidak terkena pelanggaran? Nah, mungkin kita buat secara umum deh. Kira-kira apa aja? Sebenarnya tadi udah dibahas juga ya, saatnya nggak overclaim dan lain-lain. Mungkin Kak Adel bisa ngulangin sekalian merangkum nih apa aja do's and don'ts-nya terkait konten biar teman-teman nggak kena pelanggaran gitu. Oke. Em, jadi kalau misalnya yang perihal obat atau skincare atau apapun yang ada klaim-klaim yang kemungkinan besar menyembuhkan suatu penyakit atau menyembuhkan ya kalau skincare berarti menyembuhkan jerawat segala macam itu teman-teman sebenarnya tadi aku ada juga baca pertanyaan apakah dibutuhkan uji klinisnya dan ditaruh di mana kalau ada uji klinisnya gitu ya. Itu Hmm. misalnya ada uji klinis, teman-teman bisa pas live gitu kasih tahu aja oh ini produknya ada uji klinis nih dan emang terus teman-teman kasih unjuk oh ini nih klaimnya nih gitu tapi yang biasa kita temukan uji klinisnya tuh bukan perihal klaim tapi memang perihal material atau ingredient-ingredients di skincare-nya di mana itu eh, tidak apa ya kita sebutnya tidak sama lah sama apa yang kita pengen gitu kan. Nah, tapi em, biasanya ada beberapa klaimnya itu teman-teman menyebutkannya dari packaging kan, dari packaging. Nah, biasanya itu kan ketutupan kan kalau lagi live stream atau bikin video. Nah, Ya, lain itu teman-teman bikin videonya kalau bisa ya udah kasih unjuk aja kalau misalnya ada klaim di produk packaging dan klaimnya sama sama yang teman-teman cantumkan, itu bisa di eh, highlight atau di videoin lebih dari deket atau diunjukin lebih dari deket gitu. Itu juga bisa mengurangi atau meminimalisir teman-teman kena pelanggaran. Pun kalau udah kena berarti tadi yang aku sampaikan cek coba apa dokumen-dokumen yang penting seperti uji klinis, seperti produk packagingnya, misalnya ada klaim tersebut gitu kan, dimasukin ke dalam banding gitu, biar makin bisa approve bandingnya gitu. ya. Oke. Terima kasih Kak Del. Sebelum pertanyaan terakhir, teman-teman jangan lupa untuk ngisi kuis ya. Kuisnya udah ditampilkan. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, tadi tuh yang tanya produk kesehatan cukup banyak. Harapannya tadi udah mewakili ya jawaban dari Kak Adel ya. Hmm. Pertanyaan terakhir, ini aku juga nemu banyak banget, sering banget di webinar, padahal nggak bahas policy atau regulasi. Ada yang tanya, kalau misalnya akun pemasaran utama udah dapat 24, ada pengaruh nggak ke akun-akun lainnya?
Hmm. yang terkoneksi gitu Kak Ada. Oke, untuk beberapa ada, tapi nggak semuanya. Misal yang benar-benar terkoneksi tuh yang emang nakal banget deh nih creator gitu. Sama lah kayak kalau misalnya seller, kalau nakal banget kan di di toko kedua kan juga terkoneksi kan. Nah, kurang lebih untuk creator tuh sama, cuman case-case-nya jarang lah gitu. Kalau misalnya teman-teman ya 24 karena hit milestone atau kena beberapa pelanggaran gitu ya, itu masih bisa eh, tidak terkena link di violation yang pertama atau di akun yang pertama gitu. Oke, jadi lebih baik menghindari ya daripada Betul, mengobati ya teman-teman ya. betul. Jadi baiknya sih nggak kena pelanggaran, biar nggak perlu bingung. Aduh, akun aku yang lainnya kena nggak ya? Gitu. Oke, terima kasih Kak Adel. Kita pesan-pesan sponsor sebentar. Teman-teman, ini penting banget. Ingat ya, tanggal 21 berarti Jumat ini kita akan ada di promo puncak ketiga spesial THR Ramadan Extra Seru. Lalu nanti di tanggal 25 kita akan di promo puncak 4 hari gajian atau PD dan hari terakhir kampanye. Teman-teman jangan lupa mengoptimalkan jualannya. Ya, kita punya 2 promo puncak lagi, hari promo puncak lagi, dimanfaatkan kesempatannya. Ada beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan. Ini juga ada yang terkait konten. Eh, Pastikan teman-teman memperhatikan ya. Ya pertama, catat informasi penting kampanye. Tadi udah aku sampaikan 21 dan 25. Pastikan stok teman-teman terus kenceng, jangan sampai OOS atau out of stock. Sayang sekali kalau out of stock nanti ada yang mau beli nggak bisa terproses hanya karena stoknya habis ya. Padahal kenceng-kencengnya orderan misal. Yang kedua, jangan lupa untuk terus melakukan live setiap hari dengan durasi yang lebih panjang dan tingkatkan frekuensi postingan short video minimal 3 kali lipat. 3 kali lipat dari mana? 3 kali lipat dari postingan teman-teman di 12-12. Misal teman-teman di 12-12 posting 5 gitu ya. Kalau bisa 10, 15 gitu ya teman-teman ya di Ramadan ini. Ya, terus jangan lupa untuk menggunakan hashtag Ramadan Ekstra Seru untuk meningkatkan penemuan atau membuat konten teman-teman semakin mudah diekspos ke pembeli gitu ya. Terus yang ketiga, jangan lupa maksimalkan visibilitas penjualan dengan toolkit yang disediakan. Contohnya misalnya stiker, frame. Aku kasih ya linknya ya. Teman-teman yang butuh stiker OBS dan lain-lain, aku kasih linknya. Sebentar, beri waktu aku nggak sampai 1 menit. Sebentar ya. Aku kasih linknya nih teman-teman ya. Biar teman-teman bisa langsung pakai sepulang dari webinar ini. Di sini ya, linknya ada di sini ya. Nih, ada di dalam artikel ini. Misalkan ada playbooknya juga. Playbook Ramadan juga ada di situ. Oke. Nah, cakep ya. Silakan di-share. Terus teman-teman jangan lupa ikutan berbagai program. Fungsinya stiker apa, Kak? Ditempel buat dihias pada saat sesi live Kak Jenny. Biar makin cantik gitu ya. Ada stiker Ramadan ekstra serunya, makin relevan lagi dengan audiens. Terus jangan lupa untuk daftar dan pergunakan kesempatan untuk mengikuti program kampanye di TikTok Shop by Tokopedia seperti Ramadan Extra Seru tentunya dan juga Extra Boost program teman-teman atau XBP. Oke, ini bisa di screenshot, tapi sebenarnya linknya udah aku kasih di kolom chat, jadi nggak perlu di screenshot, disimpan aja linknya. Ya, oke. Terus terakhir ini titipan dari teman-teman TikTok Shop juga, jangan lupa untuk terus perhatikan maksimal jumlah daftar produk aktif teman-teman di TikTok Shop by Tokopedia sesuai dengan tipe penjual. Jadi kalau misalnya ternyata, kok nggak bisa upload produk lagi nih gitu ya, jangan kaget karena bisa jadi udah mentok nih jumlah daftar produk aktifnya. Kalau bisa, emang produk yang teman-teman pengen flash out, nggak mau jual lagi bisa diarsipkan, ya atau mungkin produk-produk yang ternyata sama cuma beda warna bisa diupload menjadi satu ya dengan variasi gitu ya teman-teman ya. Oke, ini tadi udah aku sampaikan. Sekali lagi jangan sampai kelewatan untuk terus melindungi akun TikTok Shop by Tokopedia teman-teman dari ancaman scam dan juga penipuan. Terakhir jangan lupa untuk ikutan komunitas penjual keluarga Tokopedia dan TikTok Shop melalui Facebook, Telegram, dan WhatsApp. Kalau teman-teman buka Shop Academy atau Seller Academy TikTok Shop, itu di pojok kanan bisa diklik untuk masuk ke pendaftaran bergabung ke komunitas penjual Tokopedia dan TikTok Shop. Oke, kita udah di penghujung agenda. Pertama-tama terima kasih Kak Adel udah nyempetin waktunya. Semoga informasinya bermanfaat bagi teman-teman. Kita belajar hal baru. Akhirnya kita tahu ada yang namanya kuis ya di sini ya. Terus teman-teman punya kesempatan untuk mengurangi 1 poin ya dari ininya dari pelanggarannya. Mungkin Kak Adel sebelum berpisah ya ada 1 2 pesan nih mumpung momen Ramadan
terkait poin pelanggaran mungkin buat teman-teman nih oleh-oleh terakhir. Bener. Eh, Kalau Ramadan kan biasanya teman-teman bikin kontennya makin banyak kan, terus bikin live streamnya makin banyak. Nah, harap hati-hati apa yang teman-teman obrolin saat live atau saat konten, dan jangan sampai kena hit milestone. Karena kan kalau kena hit milestone nanti akun e-commerce-nya diangguhkan kan, nggak mau kan gitu. Jadi harap hati-hati. Dari aku itu aja pesan-pesannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.